Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Berikutnya ke Pak Dik-Dik, silakan Pak Dik-Dik untuk closing statement-nya. Jadi Mas Afkar, kalau mau closing statement, tentu saya harus menyimpulkan apa yang saya dapat dari Buya malam ini. Silakan. Kalau saya tadi yang saya dapat sudah saya sampaikan, maka closing statement-nya, karena ini waktu berharga, sekaligus saya mau bertanya sehubungan dengan apa yang Buya jelaskan tadi pada penjelasan. Kalau diizinkan Buya. Silakan. Tadi dalam awal penjelasan kitab Fathur Rabbani, karya Syekh Abdul Qadir Jailani ini diungkap pada halaman 281 tuh, bagaimana kamu mau benar Islamnya, bagaimana kamu benar bisa iman kalau Islammu benar, bagaimana kamu bisa sampai yakin kalau imanmu nggak benar, kan gitu. Kalau bagaimana kamu sampai kepada makrifat bila yakinmu juga belum benar. Jadi ini tingkatan untuk mencapai makrifat itu udah dimulai dari langkah dasar berislam. Nah, sementara dalam rangka berislam ini kan kita memulai memahamkan diri kita dari tuntunan kita, kitab suci, dari bahasa Tuhan. Bahasa yang disampaikan kitab suci. Padahal namanya kitab suci itu kan punya keluasan yang tak terhingga, kedalaman yang tak terhingga. Di satu sisi harus mampu dipahami oleh semua umat manusia pada setiap level. Di mana dalam penjelasan yang lalu-lalu, level-level pemahaman orang itu kan dari mulai paham tingkat awal, paham tingkat intuisi, naluri, paham tingkat nurani, paham tingkat sampai paham pada tingkat sir yang bersifat rahasia. Ini kan varian pemahaman ini tahapannya juga di kelompokan besar juga cukup besar. Nah, sementara dalam pemahaman ini kan akhirnya dalam mentakwil, mentafsir dan mentadabur itu juga berbagai macam tafsiran sesuai levelnya masing-masing dengan sesuai dimensinya masing-masing. Yang memahaminya mentafsirkan dari sisi hukum, tafsir al-hukmi, misalkan basicnya kan fikih kan, fisik al-ilmi basicnya sains, fisik al-filosofi basicnya filsafat, fisiknya riwayat sendiri lagi. Sehingga tentu pemahaman-pemahaman ini kan akan berlevel-level juga. Nah, maka pertanyaan saya, bagaimana sikap yang paling bijak menyikapi beda level kepahaman ini, dan sebetulnya apa autentikasinya bahwa pemahaman seorang itu berada pada on the track atau pada jalur yang benar dalam hal berbeda level memahami hal yang berbeda. Itu pertanyaannya. Baik. Hapunten Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Buya. Saya kira ini closing statement sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Pak Dik-Dik. Iya, memang. Jadi akhirnya ini sebetulnya persoalan ini sudah dicetuskan sejak 350 tahun sebelum Masehi. Jadi 390 tahun sebelum Masehi oleh Aristoteles, bahwa sebelum engkau mengambil konklusi, coba diperiksa dulu premis-premisnya itu satu persatu. Kelemahan-kelemahan apa yang terdapat pada premis-premisnya, umpamanya kudu A, ba, wa kudu ba, ja, wa kudu ja, ta. Natijanya kudu A, ja, ta. A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan C, C sama dengan D. Berarti A sama dengan D.
Coba diperiksa dulu, apa betul setiap A itu adalah B? Apakah betul setiap B itu adalah C? Seperti begini. Kambing itu makan rumput, betul nggak? Terus saya menunjukkan gambar, ini gambar kambing. Anda tidak sadar, terburu-buru berarti gambar ini makan rumput. Padahal nggak ada sinkronisasi antara premis pertama dengan premis kedua. Ini kambing beneran makan rumput. Kalau ini adalah gambar, karena mengambil konklusi itu dengan caranya adalah middle termnya itu dihilangkan. Artinya yang diulang-ulang itulah namanya middle term. Setiap A sama dengan B, setiap B sama dengan C. Di sini yang menjadi persoalannya, setiap A sama dengan B, setiap B sama dengan C, maka kesimpulannya setiap A sama dengan C. Kenapa ini menjadi ini mudah? Karena yang menjadi middle termnya itu pada premis yang pertama itu sebagai predikat, pada premis yang kedua sebagai subjek. Inilah middle term, B-nya dibuang berarti A sama dengan C. Tetapi ketika bentuknya itu berbeda, biar nggak apa-apa, ini kertas murah kok. A sama dengan B, C sama dengan B. A sama dengan B, C sama dengan B tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan A sama dengan B dengan C. Yang sini middle termnya, premis pertama sebagai predikat, premis yang kedua sebagai subjek. Kalau ini kedua-duanya sebagai predikat semuanya, maka ini ada kelemahan-kelemahan. Ini ilmu logika yang diartikan semacam itu. Atau dengan bahasa lain, saya ingin mengatakan bahwa jangan terburu-buru kita mengambil konklusi. Pertama-tama adalah kita uji dulu persepsinya secara betul. Nah, untuk menggali suatu persepsi itu, kata pengantarnya adalah terminologi. Ya, persepsi. Ya. Setelah persepsinya benar, baru Anda bisa mengambil satu konklusi yang sebetulnya. Konklusi juga nanti belum tentu aplikatif. Ya, belum tentu ya, bisa saja implementasinya beda, aplikasinya berbeda. Ya, jadi kita kembali kepada pertama adalah langkah awalnya. Jadi dalam berpikir itu pertama langkah awal itu adalah persepsi dulu yang betul. Kalau persepsinya enggak betul, maka langkah berikutnya ya salah semua. Kalau Islamnya salah, ya imannya salah. Imannya salah, yakinnya salah, ma'rifatnya salah, waliullahnya salah juga kan. Jadinya wali galban jadi semacam ini. Nah, saya kira itu adalah logis sekali bahwa kita jangan terburu-buru mengambil satu konklusi kesimpulannya. Aristoteles mengajarkan kalau memang kita belum mampu untuk mengkonklusikan atau mengambil kesimpulan, apa sih salahnya? Tidak menyebabkan seseorang menjadi intelektualisnya rendah dan tidak akan terhinakan kalau orang menunda kesimpulan. Sementara waktu saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Biarkan apa adanya dulu karena perlu ada faktor pendukung lainnya yang perlu kita uji kebenarannya. Saya kira sangat bijaksana sekali, boleh saja kita menunda kesimpulan. Dan dalam teori ilmu pengetahuan banyak sekali sains dan teknologi yang sampai sekarang belum disimpulkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih.